Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di tugas proyek dari kelompok 2, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, teman-teman semuanya, pernah tidak sih terfikirkan di dalam kepala? Listrik udah bayar belum ya? Atau uang bulanan kok cepet banget habis? Nah, untuk anak-anak kos, hal-hal yang seperti itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka nih. Tapi, seringkali dari kita ini tidak sadar betapa pentingnya untuk mencatat pengeluaran, mengatur jadwal bayar tagihan, atau bahkan sekadar hanya tahu kemana saja nih uang kita pergi tiap bulannya. Nah, dari situ kami mulai bertanya-tanya, bagaimana ya kalau ada satu aplikasi yang bisa bantu mengatur semua hal-hal penting itu? Dari mulai keuangan, tagihan bulanan, sampai laporan harian di dalam satu tempat yang praktis. Nah, dengan begitu, muncullah jawaban yang kita tanya-tanya begitu, yaitu dengan muncullah aplikasi Cosmo, yaitu Cost Management Organizer, yang dimana aplikasi ini yang kami kembangkan adalah sebagai proyek kuliah yang bertujuan untuk memberikan solusi sederhana dan efektif bagi kehidupan anak kos. Lewat video ini, kami akan memperkenalkan fitur-fitur utama dari Cosmo, sekaligus menunjukkan bagaimana aplikasi ini bisa membantu kamu mengatur hidup kosan dengan lebih rapi dan nyaman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik teman-teman semua, jadi pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya. Jadi, aplikasi Cosmo atau bisa disebut Cost Management Organizer hadir sebagai solusi sederhana dan personal untuk membantu mahasiswa merantau dalam mengelola keuangan mereka. Dengan tantangan seperti pemborosan dan ketidakteraturan finansial, Cosmo memudahkan pencatatan, pengeluaran pemasukan, memantau alur keuangan melalui grafik, memberikan pengingat tagihan, serta mendorong kebiasaan hidup hemat. Dirancang ringan dan sesuai gaya hidup mahasiswa. Aplikasi ini menjadi asisten keuangan praktis yang efektif. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan pengembangan aplikasi Cosmo? Jadi tujuannya itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa, terutama anak kos, mencatat dan mengelola keuangan pribadi secara praktis dan efisien. Yang kedua, memberikan gambaran visual terhadap kondisi keuangan pengguna melalui grafik dan laporan sederhana. Yang ketiga, menyediakan fitur pengingat tagihan rutin seperti kos, listrik, dan internet. Yang keempat, mendorong gaya hidup hemat dan terorganisir dengan menyediakan tips-tips keuangan ringan yang sesuai dengan konteks mahasiswa. Dan yang terakhir, menjadi aplikasi pengelola keuangan yang mudah digunakan oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, tanpa perlu pemahaman teknis atau keuangan yang mendalam. Analisis kebutuhan pengguna. Setelah melakukan survei mengenai analisis kebutuhan aplikasi Cosmo, berdasarkan survei yang telah diisi oleh 22 responden, didapatkan hasil berikut. Yang pertama, profil pengguna. Mayoritas responden adalah mahasiswa aktif berusia 18-20 tahun. Sebagian besar tinggal di kos atau kontrakan bersama teman. Belum terbiasa mencatat pengeluaran pribadi secara rutin. Yang kedua, masalah yang dihadapi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Masalah yang paling sering disebut meliputi tidak tahu kemana uang habis, sulit membagi uang bulanan dengan terencana. Yang kedua, pengalaman dan harapan terhadap aplikasi. Mayoritas responden belum pernah menggunakan aplikasi pencatat keuangan atau hanya menggunakan catatan manual di HP. Harapan mereka terhadap aplikasi Cosmo antara lain pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang praktis, pengingat tagihan otomatis, laporan grafik keuangan bulanan, fitur menabung dan target keuangan, tampilan yang simpel dan mudah digunakan. Yang keempat ada preferensi tampilan dan platform. Responden menyukai tampilan aplikasi yang simpel, minimalis, dan enak dipandang. Platform yang paling banyak dipilih adalah Android
diikuti oleh platform lintas perangkat. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dan rekomendasi yang dapat diberikan dari analisis ini yaitu aplikasi Cosmo sebaiknya mengindependenkan kemudahan pengguna dan fitur-fitur praktis yang langsung menyentuh kebutuhan mahasiswa KOS. Fitur yang direkomendasikan untuk versi awal meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, 2. Reminder atau tagihan otomatis, 3. Grafik laporan keuangan, 4. Target menabung atau fitur tambahan jika memungkinkan. Baik, sekarang kita akan lanjut mengenai pembahasan dari desain tampilan aplikasi Cosmo, yaitu Cost Management Organizer, yang dimana cover Cosmo ini juga sudah menampilkan logo aplikasi manajemen keuangan untuk mahasiswa. Nah, dengan desainnya yang minimalis dan juga simple, Cosmo siap membantu untuk mengatur pengeluaran, tagihan, dan bahkan kebiasaan menabung secara lebih praktis. Nah, Cosmo ini juga diharapkan bisa hadir sebagai teman yang bisa membantu anak-anak kos mengatur pengeluaran mereka. Yang bisa pengguna lihat saat memasuki aplikasi Cosmo adalah dengan adanya fitur utama yang sudah tersedia dengan rapi. Nah, selain fitur utama juga, terdapat tampilan yang menunjukkan jumlah saldo milik pengguna di dalam aplikasi tersebut. Dan tidak lupa juga terdapat ucapan selamat datang kepada pengguna. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa fitur utama di dalam aplikasi Cosmo ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan menjelaskan satu persatu fitur utama yang ada di aplikasi Cosmo. Untuk fitur yang pertama, yaitu ada catatan transaksi, yang dimana memungkinkan pengguna untuk menginput pemasukan dan juga pengeluaran mereka di dalam aplikasi tersebut. Nah, jika pengguna ingin memasukkan input, baik itu pemasukan atau pengeluaran, pengguna bisa menuliskan jumlah, kategori, dan juga tanggal pengeluaran atau mungkin pendapatannya. Dan setelah itu disimpan di dalam aplikasi, dan akan secara otomatis data disimpan di dalam aplikasi juga. Nah, seperti pada gambar, di mana sudah ada terdapat transaksi terbaru, yaitu pendapatan pada bulan April 2025, yaitu ada pemasukan sebanyak Rp600.000, dan begitu pun seterusnya. Lalu, fitur utama lainnya adalah reminder transaksi, yang dimana ini adalah salah satu fitur utama yang bertugas untuk menampilkan daftar pengingat transaksi rutin. Nah, untuk contoh kita ambil fitur ini bisa mengingatkan kita untuk membayar uang kas, sewa kos, bayar listrik, paket data, sampai membayar iuran kebersihan kos. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa fitur ini adalah fitur pengingat yang dapat membantu mengatur keuangan bulanan agar tidak terlewat, dan juga dengan fitur tambah yang memungkinkan penambahan transaksi baru jika diperlukan oleh pengguna. Namun, semua itu juga kembali lagi kepada kebutuhan pengguna itu sendiri dengan memasukkan apa yang ingin dia masukkan di dalam reminder transaksi itu sendiri. Fitur selanjutnya adalah laporan keuangan, yang dimana fitur ini memberikan gambaran bagi pengguna mengenai keluar masuknya uang di dalam bentuk diagram. Nah, setelah memperhatikan halaman yang ada, bisa saya katakan bahwa uang yang ada di dalam rekening atau di aplikasi pengguna ini sehat. Karena apa? Karena pendapatannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya. Bisa kita lihat bahwa di dalam daftar transaksi juga dan kategori terdapat pendapatan yang bernilai 1 juta, sedangkan pengeluaran senilai 350.000 dan pendapatan lagi 800.000. Lalu digambarkan oleh diagram bahwa pendapatan itu berwarna hijau, yang jelas terlihat bahwa bagian berwarna hijau adalah bagian yang terbesar di dalam diagram tersebut. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui keadaan uang mereka dengan fitur ini, apakah uang mereka sedang baik-baik saja atau mungkin dalam keadaan defisit. Nah, fitur selanjutnya ada fitur target menabung. Nah, di mana fitur ini membuat pengguna dapat menyisihkan uangnya untuk hal-hal yang sedang ditargetkan ini. Nah, untuk contohnya kita bisa ambil bahwa pengguna ingin membeli laptop. Nah, sedangkan dia baru menyisihkan uang 500.000. Namun, dia juga memiliki patokan dalam waktu 3 bulan dia harus dapat membeli laptop yang seharga 3 juta rupiah.
Nah, aplikasi maka akan memasukkan dan juga memberikan rekomendasi pada pengguna bahwa dia harus menabung seharga 16.667 agar bisa mendapatkan laptop dalam waktu 3 bulan. Nah, dengan begitu, di dalam fitur ini pengguna bisa langsung menyimpan target, dan jika target sudah disimpan, maka bisa dilihat progresnya dan terus-menerus menabung sampai target terpenuhi. Fitur utama selanjutnya adalah fitur tips hemat, yang dimana dari namanya saja ini merupakan tips atau fitur yang bisa memberikan tips penting bagi pengguna dan bisa diakses, dibaca langsung di dalam aplikasi tersebut. Dengan begitu, pengguna bisa lebih tahu banyak cara untuk mengatur keuangan mereka. Lalu, untuk fitur yang terakhir ada fitur pengaturan, yang dimana fitur ini dapat menunjukkan menu pengaturan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur referensi dan fitur sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat opsi untuk mengelola akun, seperti mengubah nama dan profil, serta fitur pengingat tagihan bulanan, target menabung, dan juga pengguna bisa menyesuaikan tampilan dengan mode gelap dan mengatur referensi laporan keuangan. Selain itu, menu lainnya juga mencakup pengelolaan data dan privasi, serta akses ke bantuan dan informasi tentang aplikasi. Dengan antarmuka yang sederhana, pengaturan ini memudahkan pengguna dalam mempersonalisasikan pengalaman penggunaan aplikasi keuangan mereka. Nah, itu dia penjelasan mengenai fitur-fitur utama di dalam aplikasi Cosmo. Rencana evaluasi usability aplikasi Cosmo. Sebagai bagian dari pengembangan aplikasi Cosmo, evaluasi usability akan dilakukan untuk menilai sejauh mana aplikasi mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Evaluasi ini mencakup uji coba langsung dengan pengguna, observasi, dan menyebarkan kuesioner seperti sistem Usability Scale atau SUS. Fokus evaluasi mengenai yang pertama memudahkan navigasi, yang kedua keterbacaan informasi, yang ketiga konsistensi elemen visual, yang keempat kenyamanan interaksi. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan tampilan antarmuka agar lebih menarik secara visual modern dan tetap intuitif. Rencana ke depan mencakup penyempurnaan palet warna, tipografi, serta tata letak agar pengalaman pengguna semakin optimal. Desain aplikasi Cosmo tidak hanya difokuskan pada fungsionalitas, tetapi juga pada bagian menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman, intuitif, dan menyenangkan. Sepanjang proses perencanaan, kami menyadari bahwa masukan pengguna sangat berperan penting dalam menyempurnakan tampilan dan alur interaksi aplikasi. Oleh karena itu, evaluasi usability yang akan dilakukan menjadi langkah strategis untuk menghadirkan desain visual yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan. Kami percaya bahwa desain yang baik adalah desain yang terus berkembang dan tumbuh bersama penggunanya.